Semua yang disampaikan tadi adalah ilmu hati. Karena fisiknya saudara duduk semua begini. Tidak ada yang bergerak kecuali sedikit. Tapi yang tadi itu menentukan. Menentukan kita dianggap beriman atau tidak. Menentukan amal kita diterima atau tidak. Menentukan kita ini bahagia atau tidak. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Hadirin, apakah Allah yang Maha Agung mengetahui pertemuan ini? Apakah Dia menyaksikan? Adakah yang luput dari penglihatan Allah? Apakah Allah tahu persis siapa yang hadir saat ini? Allah tahu dosa-dosanya tidak? Allah tahu persoalan kita? Tahu mana diri kita atau Allah tentang persoalan kita yang sebenarnya? Yakin? Siapa yang bisa menolong kita? Allah atau hanya Allah? Kalau bergabung jin dan manusia akan menolong kita, terjadi tidak kalau Allah tidak menghendaki? Kalau bergabung seluruh jin dan manusia akan mencelakakan kita, celaka tidak kalau Allah tak mengizinkan? Yakin? Alhamdulillah. Adakah yang tersembunyi dari pengetahuan Allah? Bisakah kita lari dari pengawasan Allah? Alhamdulillah. Semua yang disampaikan tadi adalah ilmu hati. Karena fisiknya saudara duduk semua begini. Tidak ada yang bergerak kecuali sedikit. Tapi yang tadi itu menentukan. Menentukan kita dianggap beriman atau tidak. Menentukan amal kita diterima atau tidak. Menentukan kita ini bahagia atau tidak. Kalau dilihat amal barusan yang saudara jawab itu amalan hati, amalan lahir. Karena lahirnya duduk saja begitu. Paling bergerak mulut. Nah, itulah pentingnya amalan hati. Di dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupamu. Dalam hadis yang lain yang semirip juga sih, innallaha la yanzuru ajsadikum wala ila suwarikum wa amwalikum. Tidak melihat jasad, tidak melihat rupa, juga tidak melihat hartamu, tapi Allah melihat hatimu dan amal-amalmu. Jadi ini dua hal yang selalu harus jadi fokus hidup kita adalah apa yang Allah lihat. Apa artinya Allah tidak melihat rupa? Karena rupa kita ini bukan pilihan kita. Rupa ini adalah kehendak Allah. Allah yang mendesain rupa kita, Allah yang mendesain jasad kita. Tidak ada apa-apanya. Tidak diperhitungkan oleh Allah. Yang diperhitungkan bagaimana hati terhadap jasad ini. Diberi bagus jadi ujub, merasa cakep, itu yang dihisabnya. Yang kurang bagus kecewa terhadap takdir. Kenapa wajah saya seperti ini? Kenapa saya pendek? Kenapa saya lumpuh? Itu yang dihisab, bukan badannya. Kenapa wajah saya hitam? Kenapa bibir saya tebal? Itu yang dihisabnya, bukan bibirnya.
tapi hati menyikapi apa yang Allah tetapkan. Harta juga Allah yang membagikan sesuka Allah. Tidak harus jadi orang kaya semua. Sahabat Rasulullah SAW ahlu sufah, kurang gimana solehnya, kurang bagaimana akhlaknya, mulianya, tidak punya rumah tuh. Jadi kalau saudara tidak punya rumah, berarti saudara tidak punya rumah, ya. Tidak berarti tidak soleh, dan tidak identik soleh dengan rumah. Jangan ukur keberhasilan dengan membeli rumah. Ukuran keberhasilan itu inna akramakum indallahi atqakum. Allah kasih harta, dia sibuk menuhankan harta, itu yang dihisabnya. Lebih banyak ingat mana? Ingat harta, ingat Allah. Itu yang menjadi hisabnya. Dia lebih sibuk memikirkan harta, tidak yakin harta ini milik Allah, tidak yakin harta itu Allah yang membagikan, tidak yakin harta itu Allah yang menahan, mengambil. Itu yang membuat orang dihisab di akhirat berat. Bagi kita, yakin saja ini tubuh adalah milik Allah. Bagusnya kita syukuri, lihat orang lain, jangan sampai iri karena orang lain juga ciptaan Allah. Kalau ada kekurangan jangan minder, ini milik Allah. Lihat orang lain yang punya keterbatasan jangan menghina, itu juga ciptaan Allah. Dan siap Allah melakukan apapun terhadap tubuh ini. Dibuat tua, tua, dibuat sakit, sakit. Mungkin ada yang diambil duluan dari tubuh kita, ada yang tangannya pulang duluan, ada yang kakinya pulang duluan, ada yang ginjalnya pulang duluan. Saya kira ini sebagian besar giginya sudah pulang duluan. Ya, gigi susu kita kan sudah duluan, benar? Dan ridho, mau diapakan saja harus ridho. Ini menantu sekarang sedang dioperasi, ususnya pernah dipotong 95 cm. Ketika ditanya, ya usus saya sudah pulang duluan 95 cm. Begitulah hati, syukur, sabar, ridho, tawakal, ikhlas, harap, takut, itu yang penting dalam hidup ini. Bagaimana sih pentingan mana? Mana yang penting, amal lahir, amal hati? Jawab, dua-duanya. Sholat itu kan ada amal lahir dan amal hati. Mana yang lebih penting, amalan hati atau amalan lahir yang lebih penting? Hati. Sholat itu amalan lahir banyak yang sama, tapi kualitasnya tergantung hatinya, khusyuk atau tidak. Dan amal itu tergantung niat. Jadi pokoknya amal itu hati, amal jasad penyempurna. Hati itu seperti ruhnya amal, dan amal itu jasadnya. Makanya kalau hatinya hilang keikhlasannya, sudah mati itu amal, tidak dinilai oleh Allah. Amal kecil, niatnya betul-betul ikhlas, bisa besar dalam pandangan Allah. Amal dahsyat, membangun masjid, membangun pesantren, sedekah, dakwah, jihad fisabilillah, tapi hatinya riya, lebih sibuk dengan penilaian makhluk, bisa tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya wajib bagi kita belajar ilmu hati. Hati-hati dengan hati, maka selalu jagalah hati. Bila hati kian bersih, pikiran selalu jernih. Gimana terusannya? Satu, sudah lama tidak berkumandang nih lagu kebangsaan padahal ini.
Dalam hadis sahih lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadil mudghah." Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau baik, baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalbu. Kalau jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi hati itu rajanya. Kalau rajanya buruk, semua bala tentaranya akan bersikap buruk. Makanya kalau ingin bangsa ini jadi baik, tidak cukup berpikir teknologi. Kita harus teknologi. Oleh ini teknologi nih. Kalau tidak pakai iman, ini gampang untuk berbuat maksiat, gampang berbuat jahat. Kita harus belajar ilmu teknik bagus, tapi kalau tidak pakai hati bisa jadi bahaya. Benar? Sederhana sebetulnya. Kalau hati sedih, kompak sekujur tubuh ini memperlihatkan kesedihan. Betul? Nah, sedih dia, keluar air mata, ingus sedikit. Hati gembira, alhamdulillah, itu gembira tuh hatinya ikut. Tidak ada yang hati gembira nggak nyambung. Ada hati marah, yang benar kamu pakai otaknya gitu. Hati jatuh cinta kelihatan. Kalau ada kupu-kupu cenderung mengejar, ya. Kalau ada kuping gajah, tusuk, pakai tusuk sate, mungkin gitu. Dan puitis, ya. Terang bulan di tepi kali, ini ciri-ciri ada. Nah hadirin, jadi sekarang kita harus fokus kedua hal ini. Tadi di Darut Tauhid pembagian hadiah musabaqah tahfidz Quran. Sejujurnya saya cemas, takut sekali, peserta banyak, takut sekali musabaqah ini mengotori hati para penghafal Quran dan takut tidak jadi amal. Makanya siapa yang jadi juara dari musabaqah Quran ini, siapa juaranya? Juaranya dua. Satu, yang dengan baca Quran hatinya jadi bersih. Yang kedua, yang setiap Quran yang dibaca jadi amal soleh, dia juaranya. Kalau yang diberi hadiah apa? Itu yang diberi cobaan. Cobaannya lebih besar. Kalau diberikan piala, lalu hatinya merasa dirinya lah yang jadi juara, saya terbaik dari yang lain, buah dari jerih payah saya, sampai tidak ingat Allah, dia gagal tuh jadi juara. Hatinya, pialanya dapat. Apa artinya ikut baca Quran, menghafal 1 juz, 3 juz, kalau hanya untuk piala? Saudara tahu piala itu apa? Plastik. Dicet, cuman segitu-gitunya. Bisa patah, bisa hilang. Pahala di sisi Allah langgeng. Tadi 3 tuh hadiahnya tuh. Piala, kemudian piagam, kertas piagamnya juga. Kertas biasa ditulisin aja, juara harapan, gitu. Garis miring, tak ada harapan. Dan yang ketiga amplop, saya gini-gini, tipis. Jajan dengan teman-teman habis tuh. Kalau itu yang dituju, rugi benar. Makanya tidak ada sorak gegap gempita jadi juara tuh. Sekali ada yang sorak juga langsung ditegur, apa ini?
Allahu Akbar, jangan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini juara dalam penilaian manusia, belum tentu juara dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang dapat piagam dan piala ini benar-benar bisa terjaga hatinya. Panitia harus tanggung jawab. Gara-gara ada piala orang bisa kotor hati. Kenapa jadi pada sembunyi gitu? Saya juga harus tanggung jawab. Jangan sampai jauh-jauh berkumpul dari berbagai tempat hanya ingin penilaian makhluk. Tidak penting jadi juara tuh. Yang penting hati jadi bersih, amal diterima oleh Allah. Betul? Ini ceramah begini, apa sih yang penting dari ceramah ini? Ceramahnya bagus, ceramahnya mengesankan, ceramahnya menghujam di hati? Bukan. Yang terpenting bagi Abdullah Gimnastiar dalam ceramah ini cuma dua. Ceramah ini bisa membersihkan hati saya atau mengotorinya, bisa jadi amal yang diterima Allah atau tidak. Itu tuh. Jadi tidak perlu dakwah kelihatan gaya, keren, menggetarkan, tremor hadirin. Dakwahnya mengagumkan, tidak perlu. Yang perlu ya dua saja. Dakwah itu diterima oleh Allah karena niatnya benar dan caranya benar, dan dakwah itu bisa semakin menjaga, membersihkan hati. Apa mungkin dakwah seperti ini gagal dalam pandangan Allah? Sangat mungkin. Apalagi ujiannya, tadi laporan jamaah banyak yang datang sampai ke basement, sampai di luar, sampai di sana. Kalau ada hati ini, wah, banyak di jamaah. Mau jamaah 1000, mau jamaah 10.000, mau jamaah 1.000.000, mau jamaahnya cuma 1-2 orang, sama. Sama apa? Sama-sama yang menilai adalah Allah. Emang kalau jamaah banyak yang nilai siapa? Bangga itu kalau sibuk dengan penilaian makhluk. Harusnya sama. Ketemu dengan 1 orang, sama. 1 orang yang menilai Allah, 1000 orang yang menilai juga Allah. Larinya hati kalau kita bangga dengan jumlah, merasa mulia dengan jumlah, padahal yang mendatangkan juga Allah. Hati-hati nih hadirin. Undangan ceramah dalam rangka pembangunan musola Al-Ikhlas. Ini berat hadirin. Pertama pembangunan, yang berarti kita harus nyumbang. Yang kedua musola, pasti kecil. Yang paling berat nama musola itu Al-Ikhlas hadirin. Ceramah di Markas Besar Tentara Republik Indonesia TNI, dihadiri para jenderal-jenderal. Mana coba yang berat ujiannya? Di musola Al-Ikhlas, di sana. Ceramah di Istana Negara yang akan diikuti oleh Presiden dan Wakil Presiden bersama seluruh menteri dan rakyatnya. Wah, nggak mungkin cukup. Coba kalau kita sampai merasa bangga ceramah di sana, seakan beda di istana, lalu meninggalkan musola Al-Ikhlas di Astana Anyar itu ya. Tahu Astana Anyar? Ada Istana Negara, ada Astana Anyar, pekuburan ini ya. Misal ya, lalu hati kita tuh merasa bangga dan terhormat karena status dunia, padahal yang ceramah di sana yang menilai Allah, ceramah di sini juga yang menilai Allah. Nah, itu ujiannya. Kadang-kadang wah bangga dipotret, diposting. Kenapa giliran ceramah sedikit tidak diposting? Nah, mungkin ada kebutuhan tuh hatinya mengakui bahwa di sana keren, di situ keren. Jamaah banyak hebat,
jamaah sedikit kurang hebat, di depan para pejabat petinggi duniawi merasa keren, tapi di depan orang-orang, tapi ada juga di depan yang miskin cepat diposting supaya kelihatan tawadu gitu. Emang serba salah juga, serba posting-postingan. Kenapa saudara jadi ngahulang beginian? Ah, untung saya nggak jadi penceramah katanya.